Ada pria yang tiba-tiba aja alat kelaminnya mengeras seperti membatu. Teman-teman, ini adalah kondisi medis yang serius, bukan untuk dijadikan bahan tertawaan, apalagi bercanda. Ini adalah kasus yang serius. Saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Semuanya berawal ketika sang pria itu kesakitan ketika sedang memuaskan hasratnya. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter pun kaget melihat apa yang terjadi pada sang pria. Seberapa langka ya kondisi medis ini? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini menimpa seorang pria parubaya, kita sebut saja namanya Randu. Waktu itu Randu sedang melakukan hubungan intim dengan istrinya. Sampai tiba-tiba aja terdengar suara krek seperti ada sesuatu yang patah. Randu pun berhenti gara-gara merasa sangat kesakitan di bagian alat kelaminnya. Gara-gara saking kesakitannya dia sampai hampir gak bisa gerak, gak bisa napas. Randu pun dilarikan ke rumah sakit. Saking parahnya sakit dirasakan oleh Randu, dia tuh sampai bener-bener kayak gak bisa ngomong, berdiri pun susah. Bahkan nih, gerak sedikit dia udah teriak-teriak kesakitan. Setelah mendengar cerita dari sang istrinya si Randu tadi, dokter pun melakukan ronsen pada bagian badan bawahnya Randu. Ronsen memang sangat diperlukan dalam kondisi ini, terutama untuk menilai seberapa serius cedera dari si pasien ini. Karena ada beberapa yang hanya bisa dilihat ketika di ronsen. Antara lain yang pertama, patah tulang alias fraktur. Ini adalah fungsi yang paling umum. Dengan ronsen, dokter bisa melihat apakah ada tulang yang patah, retak halus, bergeser, atau bahkan hancur akibat benturan. Hasilnya, membantu menentukan apakah pasien ini perlu dioperasi atau ada tindakan lain. Yang kedua, menilai posisi tulang dan juga sendi. Setelah kecelakaan, ronsen membantu memastikan apakah ada dislokasi atau pergeseran sendi atau tulang yang nggak sejajar. Hal ini sangat penting ya teman-teman, agar pengobatan bisa segera dilakukan sebelum pembengkakan semakin parah. Kemudian, mendeteksi ada tidaknya benda asing dalam tubuh. Kalau pasien mengalami luka akibat sajam atau kecelakaan, ronsen bisa menunjukkan adanya logam, pecahan kaca, atau benda lain yang mungkin tertinggal di dalam tubuh. Kemudian, membantu penegakan diagnosis cepat di ruang darurat. Ronsen dapat dilakukan dengan cepat teman-teman, sehingga sangat berguna untuk menentukan prioritas tindakan medis pada pasien yang datang dengan banyak luka. Dalam kasus ini nih, hasil ronsen dari Randu membuat dokter sangat kaget karena ternyata alat vitalnya mengeras seperti batu. Jadi, bagian dalam alat vitalnya si Randu tumbuh tulang yang membuatnya sangat keras. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu tahu tentang struktur alat vital pria. Alat vital pria umumnya berfungsi untuk proses pembuangan dan juga untuk reproduksi. Struktur utamanya terdiri dari 3 jaringan, 2 di bagian atas dan 1 lagi di bawah atau saluran tempat keluarnya kotoran dan cairan reproduksi. Alat vital pria juga dipenuhi oleh pembuluh dan jaringan saraf yang memungkinkan terjadinya ketegangan alat kelamin pria ketika cairan mengisi jaringan pada alat vital. Kulit dan juga jaringan ikat sekitarnya bersifat elastis, memungkinkan untuk berubah ukuran ketika alat kelamin pria dalam kondisi tegang. Jadi alat vital manusia nggak punya tulang sama sekali. Alat kelamin pria yang menegang sepenuhnya itu berasal dari aliran cairan tubuh, bukan dari struktur tulang atau jaringan keras lainnya. Nah, kenapa nih kok alat vitalnya Randu bisa berbentuk seperti tulang? Setelah diperiksa, ternyata Randu pernah mengalami beberapa trauma tumpul di bagian alat vitalnya. Berdasarkan riwayat medisnya, Randu sudah beberapa kali itu pernah dibawa ke rumah sakit gara-gara terlalu kasar melakukan hubungan suami istri. Akibatnya, alat vital seringkali terkena trauma tumpul yang perlu pengobatan. Akumulasi trauma tumpul dan juga kondisi kesehatannya membuat terbentuknya jaringan keras seperti tulang di bagian alat vitalnya. Dalam dunia medis, kondisi disebut dengan osifikasi alat kelamin pria. Kondisi ini lumayan langka, hanya ada 40 kasus yang pernah tercatat di dunia. Jadi belum ada pengobatan yang pasti, tapi ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk meringankan kondisi ini. Dan akhirnya dokter pun menyarankan Randu untuk melakukan prosedur pengangkatan massa pengapuran dalam alat vitalnya. Untungnya prosedur berjalan dengan cepat dan Randu bisa kembali beraktivitas.
Ya walaupun Randu masih tetap harus menjalani pemeriksaan rutin atas kondisinya ini. Selain Randu, ada lagi kasus lain tentang alat vital yang membantu. Kali ini kasus berawal dari seorang pria paruh baya, kita sebut saja namanya Mark. Mark datang ke rumah sakit gara-gara jatuh di trotoar. Waktu itu dia sedang jalan pulang, tiba-tiba aja dia kepleset karena jalanan yang sangat licin. Karena saat itu memang becek habis hujan. Mark jatuh dengan sangat keras dan pertama menyentuh tanah adalah pahanya. Awalnya Mark santai dan coba mengatasi sakitnya itu dengan cara mijit-mijit menggunakan obat oles. Tapi masalahnya nih, rasa nyeri di pahanya itu enggak hilang-hilang. Malahan rasa nyerinya menjalar sampai bagian alat vitalnya. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Tapi memang ada hubungannya nih antara paha sama alat vital. Tentu aja ada teman-teman. Karena saraf mereka terhubung di satu sumber yang sama, yaitu tulang belakang bagian bawah. Mark pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di sanalah Mark menceritakan pada dokter soal kejadian yang ia alami. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mark, dokter pun curiga. Dia langsung minta supaya Mark dironsen di bagian tubuh bawahnya. Nah, dokter curiga nih, jangan-jangan ada masalah di bagian area panggulnya Mark. Tapi ketika ronsennya keluar, dokter pun kaget. Ada yang kelihatan di layar monitor, ternyata bukan cuma cedera Mark yang ada di area pinggul, tidak juga alat vitalnya Mark yang mengeras seperti batu. Dokter kemudian mulai menelusuri riwayat medisnya Mark, dan ternyata beberapa bulan terakhir dia memang sering mengeluh nyeri di bagian alat vitalnya. Kadang-kadang terasa agak kaku, tapi Mark nggak meriksanya lebih lanjut. Padahal nih teman-teman, dari situlah awal alat vitalnya Mark mengalami pengerasan yang nggak normal. Secara pelan-pelan jaringan di alat vitalnya mulai mengapur, membentuk lapisan keras yang semakin lama itu semakin banyak. Dokter kemudian mendiagnosis kok Mark terkena osifikasi alat kelamin pria. Tapi ini beda dengan Randu. Kondisi yang dialami oleh Mark ini terjadi karena dirinya terkena penyakit yang namanya penyakit Peyronie. Penyakit Peyronie adalah kondisi di mana alat vital pria melengkung secara nggak normal ketika sedang menegang karena ada jaringan keras yang disebut dengan plak yang tumbuh di bagian dalam alat vitalnya. Jaringan ini membuat salah satu sisi alat vital itu jadi kaku dan nggak bisa meregang seperti sisi lainnya, sehingga bentuknya jadi agak-agak bengkok. Dan hal ini bisa menimbulkan rasa nyeri yang sangat luar biasa. Penyebabnya seringkali karena cedera berulang pada alat vital yang kemudian menyebabkan jaringan parut di dalamnya. Ada sebagian orang itu memang bisa baik sendiri, tapi kalau sudah parah, dokter bisa beri obat, suntikan, atau bahkan operasi untuk perbaiki kondisi alat vitalnya. Dalam kasus Mark, penyakit Peyronie yang dia derita sudah sangat parah sampai terbentuk jaringan hampir menjadi kalsium di dalam alat vitalnya. Sampai sekeras itu, sekaku itu. Dokter mengatakan kalau belum ada bentuk pengobatan pasti dari kondisi yang dialami oleh Mark. Tapi untungnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah pengampuran di bagian alat vitalnya Mark. Sayangnya pada kasus ini Mark menolak. Dia nggak mau memeriksakan keadaan alat vitalnya lebih lanjut. Padahal kalau diperiksa, Mark bisa jadi bahan belajar teman-teman, supaya ditemukan obat atau terapi efektif untuk mengobati kondisi ini. Kasus-kasus tersebut adalah contoh nyata dari kondisi yang disebut osifikasi dari alat kelamin pria, yaitu ketika jaringan menggunakan alat vital berubah jadi jaringan yang keras seperti tulang. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kondisi ini sangat-sangat langka. Di seluruh dunia, kasus yang tercatat di jurnal medis itu hanya ada 40 kasus. Pertama kali kondisi itu dilaporkan tahun 1827, tapi baru diteliti lebih lanjut tahun 1933. Waktu itu ditemukan seorang terkena luka akibat senpi di bagian alat vitalnya. Saat diperiksa lebih lanjut, ternyata terbentuk jaringan kapur jauh setelah luka tersebut sembuh. Jadi secara sederhana proses tulang terbentuk di alat vital itu seperti ini. Dalam alat vital itu ada jaringan lunak bernama corpora cavernosa dan tunica albugenia. Keduanya bertugas menyimpan cairan tubuh ketika ereksi. Nah, kalau jaringan itu sering mengalami peradangan atau cedera, tubuh bisa salah tangkap sinyal. Normalnya, tubuh bakal mengirim sel-sel buat perbaiki luka. Tapi dalam kasus ini sel-sel itu malah berubah jadi sel-sel yang keras seperti tulang. Inilah yang disebut dengan metaplasia. Proses di mana jaringan satu berubah jadi jaringan yang lain karena reaksi tubuh yang berlebihan. Lama-kelamaan bagian yang tadinya lembut mulai mengeras seperti batu. Awalnya cuma sedikit, tapi makin lama makin menebal dan akhirnya benar-benar bentuk jaringan yang keras seperti tulang. Kalau sampai tahap ini udah pasti rasanya luar biasa sakit. Pasien biasanya mengeluh nyeri setiap kali alat kabin yang menegang. Gak bisa buang air kecil dengan lancar, bahkan kadang-kadang duduk aja tuh rasanya sakit yang luar biasa. Sayangnya,
Karena letak di organ yang sensitif, banyak orang yang merasa malu untuk menceritakan atau periksa ke dokter. Mereka pikir hal itu adalah hal yang memalukan atau takut dianggap aneh. Padahal nih, justru karena rasa malu itulah banyak kasus yang tidak tertangani. Sampai akhirnya dokter baru tahu setelah kondisinya begitu parah, seperti yang dialami oleh Mark dan juga Randu. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk meringankan kondisi ini, yaitu operasi dan juga terapi gelombang kejut. Terapi gelombang kejut inilah yang sekarang lagi banyak dikembangkan untuk mengobati kondisi osifikasi alat kelamin pria. Secara medis disebut dengan extracorporeal shockwave therapy atau disingkat ESWT. Jadi secara sederhana, alat ini mengeluarkan gelombang suara bertekanan tinggi yang ditembakkan langsung ke bagian yang mengeras. Gelombang itu bekerja seperti palu super halus yang memecah kalsium di dalam tubuh. Biasanya terapi dilakukan beberapa kali sesi. Setiap sesi antara 15 sampai 20 menit. Efeknya bertahap dan bisa bantu menghancurkan lapisan kalsium dan melancarkan aliran cairan tubuh. Dalam dunia medis, terapi ini sebenarnya awalnya digunakan untuk terapi batu ginjal. Tapi karena hasilnya bagus, bakal mulai dicoba juga nih untuk berbagai kasus pengerasan jaringan termasuk kasus langka, seperti osifikasi alat kelamin pria ini. Meskipun demikian, terapi ini masih tergolong eksperimental atau dalam tahap pencobaan. Artinya, belum semua rumah sakit bisa melakukannya, dan hasilnya bisa beda-beda, tergantung seberapa parah kalsifikasi yang sudah terbentuk. Selain pengobatan fisik, pasien juga perlu dukungan mental. Kadang nggak sedikit juga yang jadi stres berat bahkan sampai depresi. Padahal menurut dokter kondisi ini bukan hal memalukan teman-teman, tapi murni reaksi tubuh. Sama kayak orang yang punya batu ginjal, cuman bedanya ya tempatnya tadi. Karena itu dokter selalu menekankan, kalau ada rasa nyeri aneh di bagian bawah tubuh, apalagi kalau kerasnya nggak normal, jangan ditunda untuk mendapatkan penanganan medis. Semakin cepat diperiksa, semakin besar kemungkinan buat sembuh tanpa harus operasi. Dalam kasus Mark dan Randu, keduanya beruntung nih, karena cepat ditangani. Walaupun salah satunya akhirnya menolak untuk terapi lebih lanjut. Kadang-kadang tubuh manusia tuh bisa bereaksi dengan cara yang aneh, bahkan di bagian yang paling nggak kita duga. Rasa malu sering banget buat orang menunda berobat. Padahal, justru dari keterlambatan itulah penyakit semakin parah. Gak ada yang memalukan dan memeriksakan diri, apalagi kalau tujuannya untuk sembuh. Karena rasa sakit sekecil apapun bisa jadi tanda kalau tubuh sedang berusaha memberi peringatan. Setiap orang punya batas ketahanan. Tubuh kita perlu dirawat, bukan diabaikan. Dan teman-teman, kasus ini mengingatkan kita kalau kesehatan bukan cuma soal hidup lama, tapi juga tentang keberanian untuk peduli sama diri kita sendiri. Jangan tunggu sampai sakit terasa luar biasa baru pergi ke dokter, karena penyesalan selalu datang belakangan. Dan yang terpenting nih, tubuh kita bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi harus dijaga, dihormati, dirawat dengan penuh tanggung jawab. Dan sekali lagi, saya nggak mau teman-teman buat lucuan seperti kalau mengeras seperti batu maka itu tandanya bagus, atau celutukan pisang batu adalah yang diinginkan semua pria. Enggak ya, di video ini saya berikan fakta tentang penyakit atau gejala yang dapat membuat sakit kaum pria. Kasus ini bukan humor atau candaan, ini adalah edukasi. Tapi ya saya percaya, kalau teman-teman pria penonton video saya dapat mengambil pelajaran penting dari video ini, bukan untuk dijadikan ketawaan. Terima kasih sudah belajar bersama di video ini, semoga kita semua sehat selalu.